Halo semua, selamat datang di alur cerita film After Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini, Mimin mau ngebahas alur film yang berjudul Prey yang dirilis pada tahun 2021. Mengisahkan seorang penembak misterius yang dengan tega menghabisi sekelompok pemuda yang sedang berlibur di sebuah hutan. Si sniper tersebut diketahui adalah seorang wanita yang sakit hati karena gadis kecilnya meninggal karena suatu insiden tragis. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan 5 orang pemuda yang sedang berlibur di suatu hutan. Sebelum cerita lebih jauh, kita akan berkenalan dengan 2 orang bersaudara kakak adik yang bernama Roman dan Albert. Kemudian ketiga pemuda yang bernama Steven, Vincent, dan Peter. Terlihat jika mereka benar-benar menikmati liburan ini. Dimulai dari balapan perahu, mandi di sungai, sampai membuat api unggun. Saat sedang duduk sembari menghangatkan badan dengan api unggun yang sudah mereka buat, terdengar suara tembakan yang entah dari mana asalnya. Mereka saling bertanya-tanya siapa gerangan si penembak tersebut. Namun mereka positif thinking jika letusan senapan tersebut berasal dari senjata pemburu yang sedang menembak buruannya. Akan tetapi siapa sangka jika suara tembakan tersebut adalah peringatan di mana bahaya di depan akan segera mengancam mereka. Setelah mereka berkemas, kelima pemuda ini melanjutkan perjalanan untuk kembali ke mobil mereka yang berada di tepi hutan. Namun derai kaki langkah mereka terhenti setelah melihat boneka kuda poni tergeletak di bawah pohon. Albert yang tertarik kemudian mengambil boneka tersebut untuk dibawa pulang sebagai souvenir perjalanan ini. Setelah beberapa meter mereka kembali melanjutkan perjalanan. Roman tiba-tiba terdiam setelah tabrakan ingatannya mengingat gadis cantik sang tunangan bernama Lisa. Dan ternyata sesampainya Roman kembali ke kota, mereka akan memutuskan untuk mengikat janji sehidup semati. Setelah lama berjalan, akhirnya kelima pemuda ini sampai di tepi hutan di mana mobil mereka terparkir. Namun derai langkah semangat yang diayunkan tiba-tiba tersentak setelah suara tembakan yang begitu dekat kembali terdengar. Mereka mulai bingung dan bertanya-tanya siapa si penembak tersebut. Mereka mencari ke segala arah namun tak juga menemukan sumber suara. Akan tetapi Vincent yang terdiam dan mulai merasakan sakit, di mana ternyata suara tembakan tadi menyasar ke tangan kanan Vincent yang sekarang setetes demi setetes darah mulai mengucur. Mereka kemudian meneriaki si pemburu untuk menghentikan tembakannya, di mana akibat tembakan tersebut membuat salah satu temannya terluka. Mereka kemudian mengobati luka di tangan Vincent dan lagi-lagi suara tembakan yang begitu dekat kembali terdengar. Ternyata si penembak dengan sengaja membuat ban mobil mereka pecah dan tak bisa kembali ke kota. Suasana berubah menjadi kepanikan di mana si sniper kembali menembak kaca mobil mereka hingga pecah. Mereka sangat ketakutan sampai-sampai kembali memasuki hutan. Mereka berlari sekuat mungkin agar jarak bidik si sniper tidak bisa menjangkau mereka. Namun tentunya di dalam hutan selebat ini tidak ada sinyal maupun kompas yang digunakan untuk menuntun arah. Steven yang memiliki pengalaman pengetahuan seputar kehutanan mulai membimbing rombongan ini hanya dengan bermodalkan arah matahari dan sebuah foto yang menunjukkan arah barat daya hingga sampai di sebuah jalan besar. Ujian tak hilang begitu saja. Hutan yang memiliki ribuan misteri membuat langkah Albert terhenti karena kaki kanannya masuk ke dalam lubang dan membuatnya terluka. Namun jika mereka berhenti, maka si sniper tersebut dipastikan akan menyusul mereka. Steven kembali memimpin regu ini hingga sampailah mereka di pinggir sungai. Lalu dari kejauhan di pinggir danau terlihat seorang wanita mengenakan baju putih sedang berada di sana. Steven berpikir jika wanita tersebut adalah warga sekitar yang sedang memancing. Ia mengajak berkomunikasi dan meminta bantuan kepadanya. Si wanita yang mendengarkan teriakan mereka seketika berbalik arah dan justru melakukan hal yang sangat mengejutkan. Ternyata wanita inilah yang sedang memburu mereka.
Keempat pemuda ini berlari meninggalkan teman mereka Steven yang sudah tewas di sana. Setelah pelarian dirasa cukup jauh, mereka kembali berhenti dan mengatur ulang nafas yang sudah tak karuan. Mereka saling bertanya satu sama lain dan masih belum percaya jika sekarang Steven teman mereka telah tewas tertembak sniper wanita tersebut. Lalu rombongan ini melanjutkan perjalanan yang entah kemana lagi dan harus meminta bantuan kepada siapa. Mereka berjanji untuk terus bersama apapun yang akan terjadi. Setelah lama berjalan, mereka menemukan sebuah jalan setapak yang terlihat sering dilalui pengunjung hutan. Mereka terus menyusuri jalan tersebut sampai menemukan sebuah pondok kecil yang ternyata sebuah minimarket untuk para wisatawan. Di dalam pondok tersebut terlihat seorang wanita yang bertugas menjadi kasir sekaligus penjaga pondok. Albert kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi, di mana Steven sahabat mereka telah tewas tertembak sniper wanita misterius. Karena di wilayah tersebut belum juga terdapat sinyal, Albert kemudian meminjam telepon rumah untuk memanggil polisi. Ia kemudian menceritakan situasi yang telah terjadi saat ini. Para polisi akan datang, namun mereka meminta titik lokasi penjemputan. Albert yang tak tahu di mana kemudian menoleh kepada Mbak Kasir. Namun yang terjadi adalah ternyata sniper wanita tersebut telah berhasil membuntuti jejak mereka. Telepon yang sebagai jalan satu-satunya memanggil polisi juga tak luput dari bidikannya. Selain itu, Vincent yang telah diincar sedari tadi tewas setelah satu tembakan pas mengenai jidatnya. Mereka kembali berlari dari pintu samping pondok dan kembali memasuki hutan. Kelima pemuda ini tersisa 3 orang, di mana Roman dan Albert bersaudara serta satu sahabatnya yaitu Peter. Mereka terus berjalan masuk lebih dalam ke hutan. Sesekali menggendong Albert yang mengalami cedera kaki yang semakin parah. Untungnya setelah terus berjalan mereka menemukan sebuah kampung kecil yang terlihat telah mati. Mereka kembali beristirahat sembari mencari sinyal yang masih negatif. Dari ketiga pemuda ini, Albert terlihat sangat kacau. Ia kelelahan karena memaksa kaki kirinya untuk terus berjalan. Peter yang khawatir jika si sniper tersebut bisa menyusul ke posisi mereka saat ini kemudian mengajak mereka kembali berjalan. Namun Albert yang sudah tidak kuat meminta untuk beristirahat dan terjadilah sedikit perdebatan di sana. Peter kemudian memiliki rencana di mana ia dan Roman akan melanjutkan perjalanan untuk meminta bantuan. Sedangkan Albert bersembunyi di antara pondok-pondok ini. Mereka akan kembali setelah menemukan bantuan dan menjemput Albert bersama dengan para polisi. Namun Albert yang terhinakan memaki Peter dan terjadilah perkelahian di sana. Karena hal tersebut, Peter kemudian membeberkan aib Albert jika ia sudah selingkuh dengan tunangannya yaitu Lisa. Roman kemudian ikut panas dan Peter memutuskan untuk pergi sendiri. Di sana dua bersaudara ini terlihat cekcok setelah mendengar kesaksian Peter. Namun Albert yang pintar berdalih mengatakan jika Peter hanya ingin mengadu domba mereka. Roman kemudian pergi menelusuri kampung mati dan mencari sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk memanggil bantuan. Di antara rumah kosong yang mati, Roman curiga dengan sebuah rumah yang terlihat masih berpenghuni. Ia pun mulai mendekatinya dan terkejut setelah melihat sebuah kuburan kecil di depan rumah tersebut. Batu nisan yang bernama Anne dengan sebuah boneka kelinci menunjukkan jika kuburan ini adalah balita yang telah meninggal. Roman kemudian memasuki ruangan demi ruangan di rumah tersebut. Penglihatannya terfokus kepada sebuah surat kabar koran yang menuliskan seorang wanita pemburu elang. Roman kemudian beralih melihat sebuah laptop dan tak sengaja membuka file rekaman yang sangat mengejutkan. Rekaman tersebut menunjukkan sekelompok pemuda yang sedang berburu di tengah hutan. Seorang pemuda yang tengah mabuk terlihat menggunakan senapan, sedangkan temannya merekam dengan kamera. Video kemudian menunjukkan dua pemuda tersebut bertemu dengan seorang wanita dan anaknya yang sedang santai di pinggir danau. Karena pengaruh alkohol, si wanita mencoba mengusir pemuda yang sedang mabuk. Namun yang terjadi sungguh mengejutkan. Anak dari wanita tersebut tertembak oleh senapan dan tewas di tempat. Sang ibu menangis sejadi-jadinya dan dari video inilah kita bisa tahu jika si sniper yang tadi menembaki mereka adalah dirinya. Alasan kenapa ia melakukan hal itu tak lain dan tak bukan adalah balas dendam dengan siapapun yang memasuki hutan ini sebagai upaya sakit hati karena kejadian masa lalunya yang begitu pahit. Roman yang terus melamun dan menerka-nerka apa yang terjadi pada masa itu tiba-tiba buyar setelah suara tembakan kembali terdengar tak jauh dari telinga mereka.
Usut punya usut, suara tembakan tadi adalah bidikan si sniper yang mengenai kaki kanan Peter yang sedang berjalan sendirian. Tak hanya itu, Peter yang kembali berjalan kembali ditembak kaki kirinya sehingga ia tidak bisa apa-apa. Sosok sniper wanita yang menakutkan kemudian muncul di hadapannya dan di sana Peter memohon untuk memberinya hidup. Namun si wanita yang sudah kesetanan tak punya hati lagi dan langsung menembak kepala Peter hingga jebol. Albert dan Roman yang melihat kematian Peter sangat shock dan sekarang tinggallah mereka berdua yang tersisa. Roman yang tadi sempat bersuara membuat sniper gila ini mengetahui posisi mereka saat ini. Dan naasnya, Albert yang hendak kabur tertembak di bagian dada. Roman yang melihat kakaknya tertembak langsung menggendong dan mereka terus memasuki hutan yang entah mana ujungnya. Darah yang terus keluar dari luka tembakan membuat Albert tak berdaya dan akhirnya pingsan. Roman kemudian mengambil ponsel Albert dan meminta pertolongan. Namun usaha tersebut sia-sia karena di hutan ini tidak ada sinyal sama sekali. Dan dari sinilah Roman mengetahui kebusukan besar yang disimpan kakaknya. Usut punya usut, perkataan Peter atas perselingkuhan Lisa dan kakaknya memang benar. Albert yang sudah tersadar menjelaskan kepada adiknya jika perselingkuhan ini hanyalah sebuah kecelakaan. Roman yang mendengar apapun alasan kakaknya naik pitam dan seketika memukul Albert saat itu. Suasana kembali hening setelah Roman melihat si sniper wanita tengah mencari keberadaannya. Ia terbesit niat untuk menyelesaikan masalah ini. Ia kemudian kembali dan mengambil pisau serta boneka kuda poni yang tadi diambil oleh Albert sebagai souvenir. Roman terus berjalan membuntuti wanita tersebut hingga sampailah di sebuah bukit di tepi jurang yang tinggi. Sebelum Roman berhasil menyergap dari belakang, langkah kakinya diketahui dan di sana ia langsung ditembak di bagian kakinya. Sebelum ia dieksekusi, Roman kemudian mengeluarkan boneka kuda poni yang ternyata milik Anne dari anak wanita tersebut. Seketika sniper wanita tersebut teringat dengan masa lalunya yang indah bersama dengan putri kecilnya. Roman yang melihat kesempatan langsung beraksi dan berhasil membalikkan keadaan. Bisa saja Roman menembak si wanita tersebut. Namun Roman yang merasa kasihan dengan wanita tersebut membuang jauh senapannya. Ia berharap jika si wanita psikopat tersebut menyerah dan mengakui perbuatannya di depan polisi. Namun si wanita sniper yang sudah tidak memiliki tujuan hidup memilih mengakhiri hidupnya dengan cara terjun ke dalam jurang yang sangat dalam. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita film di episode kali ini. Pesan dan kesan dalam menonton film ini sebenarnya sangat dalam, walau jalan ceritanya terkesan ringan dan apa adanya. Film ini mengajarkan arti kasih sayang dan pengorbanan sang ibu kepada anaknya, serta menunjukkan jika sang ibu akan melakukan apapun demi sang anak. Saya doakan seluruh keluarga terutama ibu kalian sehat selalu dan dipanjangkan umurnya. Jaga kesehatan kalian terus, dukung Apor Movie. Saya Naja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.